Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Komariah Link dimanapun Anda berada di seluruh tanah air, kita berjumpa kembali dengan Kokom Komariah untuk membahas kebijakan kurikulum untuk membantu pemulihan pembelajaran pada part 3. Pada part pertama disampaikan bagaimana evaluasi terhadap kurikulum 13. Kemudian pada pertemuan kedua disampaikan tawaran-tawaran yang diberikan oleh kurikulum prototipe. Di part 3 ini kita akan membahas juga tawaran apa lagi yang disampaikan oleh kurikulum prototipe, sehingga kita bisa memilih bahwa kurikulum yang akan digunakan oleh sekolah kita adalah kurikulum prototipe. Mari kita simak video berikut ini. Sahabat Komariah Link dimanapun Anda berada di seluruh tanah air, alhamdulillah kita akan membahas kebijakan kurikulum untuk membantu pemulihan pembelajaran pada part ketiga. Melanjutkan prinsip penyederhanaan kurikulum prototipe juga lebih berfokus pada materi esensial di tiap mata pelajaran. Di sini dilihat bagan perbandingan jumlah kompetensi pada kurikulum 13 dan kurikulum prototipe. Ada contoh 3 mata pelajaran di SD, SMP, dan SMA. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, rata-rata jumlah KD kurikulum 2013 52. Sedangkan rata-rata jumlah capaian kurikulum pada prototipe 22. Hal ini mengalami penurunan yang cukup besar, yaitu 57%. Kemudian pada matematika, rata-rata jumlah KD kurikulum 2013 di SD, SMP, dan SMA 38. Sedangkan rata-rata jumlah capaian kurikulum prototipe 27. Hal ini mengalami pengurangan 28%. Pada materi sains di kurikulum 2013 54 KD. Sedangkan rata-rata capaian di kurikulum prototipe 44 capaian, mengalami pengurangan 19% dari sebelumnya. Ini terlihat pengurangan ini karena memang kurikulum prototipe ini lebih berfokus pada materi-materi esensial di tiap mata pelajaran. Untuk lebih mengenal capaian-capaiannya, kita lihat pada rumusan yang memang sudah disediakan. Selanjutnya, fleksibilitas perancangan kurikulum sekolah. Pada saat ini, kerangka kurikulum mengunci tujuan pembelajaran per tahun. Pada prototipe menetapkan tujuan pelajaran per fase 2-3 tahun untuk memberi fleksibilitas bagi guru dan sekolah. Kemudian struktur kurikulum saat ini pun mengunci jam pelajaran per minggu. Pada prototipe, jam pelajaran per tahun agar sekolah dapat berinovasi dalam menyusun kurikulum dan pembelajarannya. Lagi-lagi di sini diberi keleluasaan untuk sekolah menyusun kurikulum, menetapkan jam pelajaran dan juga tujuan-tujuan pembelajarannya. Kerangka dasar kurikulum prototipe yang pertama adalah kita mengenal tujuan pendidikan nasional, berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peserta didik yang berperadaban bangsa, yang bermartabat, dan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Dari tujuan pendidikan nasional itu turun kepada profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 ciri utama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Itulah profil Pancasila. Nah, dari tujuan ke profil ini ada bingkainya, yaitu SKL, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Itu tetap menjadi acuan. Langsung kita akan ke capaian pembelajaran. Di capaian pembelajaran inilah mulai ditetapkan struktur kurikulumnya untuk sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah atas juga ke TK. Jadi semua ada di capaian kurikulum. Di situ pun dituliskan prinsip-prinsip pembelajaran asesmen. Jadi pemerintah hanya membuat kerangka dasarnya, kemudian nanti kurikulum operasional dikembangkan di satuan pendidikan. Jadi siapkan buku teks pelajaran, contoh modul, ajar mata pelajaran, contoh panduan proyek profil pelajar Pancasila, contoh kurikulum satuan pendidikan. Itu hanya berupa contoh-contoh yang nanti silahkan sekolahlah yang mengembangkannya. Jadi satuan pendidikan dan pendidik memiliki keleluasaan untuk apa? Untuk memilih atau memodifikasi perangkat ajar dan contoh kurikulum operasional yang sudah disediakan. Kemudian juga menyusun sendiri perangkat ajar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Jadi ini kerangka dasar dibuat, globalnya nanti sekolah sendirilah yang mengembangkan lebih banyak kurikulum. Untuk apa? Kerangka dasar dibuat dengan secara global, tidak rinci, supaya itu bertahan lama, dan juga sekolahlah yang berinovasi, yang terus menerus mengadakan perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan untuk keberlanjutannya sekolah tersebut. Nah, sekarang karakteristik kurikulum di setiap jenjang. Kita lihat di PAUD, kegiatan bermain sebagai proses pembelajar yang utama, penguatan literasi dini, dan penanaman karakter melalui kegiatan bermain belajar. Berbasis buku bacaan anak. Fase fondasi untuk meningkatkan kesiapan di sekolah. Pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan melalui kegiatan perayaan hari besar dan perayaan tradisi lokal. Di SD, penguatan kompetensi yang mendasar dan pemahaman holistik. Untuk memahami lingkungan sekitar, maka pelajaran IPA dan IPS digabungkan sebagai mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau IPAS. Integrasi computational thinking dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPAS. Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan. Jadi pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun ajaran. Untuk SMP, penyesuaian dengan perkembangan teknologi digital, mata pelajaran informatika menjadi mata pelajaran wajib. Panduan untuk guru informatika disiapkan untuk membantu guru-guru pemula, sehingga guru mata pelajaran tidak harus berlatar belakang pendidikan informatika. Jadi guru kelas atau guru mata pelajaran lain yang dilatih. Pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun. Selanjutnya SMA. Program peminatan penjurusan tidak diberlakukan di kelas 10. Pelajar menyiapkan diri untuk menentukan pilihan. Mata pelajaran di kelas 11, mata pelajaran yang dipelajari serupa dengan di SMP. Di kelas 11 dan 12, pelajar mengikuti mata pelajaran dari kelompok mapel wajib dan memilih mata pelajaran dari kelompok MIPA, IPS, Bahasa, dan Keterampilan Vokasi sesuai minat, bakat, dan aspirasinya.
Pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun ajaran. Dan pelajar menulis esai ilmiah sebagai syarat kelulusan. Seperti mahasiswa ya, harus membuat skripsi, tapi sederhana begitu ya. Pada SMK, dunia kerja dapat terlibat dalam pengembangan pembelajaran. Struktur lebih sederhana dengan 2 kelompok mata pelajaran yaitu umum dan kejuruan. Persentasi kelompok kejuruan meningkat dari 60% ke 70%, lebih ke kejuruan ya. Penerapan pembelajaran berbasis proyek dengan mengintegrasikan mata pelajaran terikat. Praktek kerja lapangan PKL menjadi mata pelajaran wajib minimal 6 bulan dalam 1 semester. Pelajar dapat memilih 1 pelajaran di luar program keahliannya. Alokasi waktu khusus proyek penguatan profil Pancasila dan budaya kerja untuk meningkat soft skill karakter dari dunia kerja. Selanjutnya untuk SLB, capaian pembelajaran pendidikan khusus dibuat hanya untuk memiliki hambatan intelektual. Untuk pelajar SLB yang tidak memiliki hambatan intelektual, capaian pembelajaran sama dengan sekolah reguler yang sederajat dengan menetapkan prinsip modifikasi kurikulum. Sama dengan pelajar di sekolah reguler, pelajar di SLB juga menerapkan pembelajaran berbasis proyek untuk menguatkan pelajar Pancasila dengan mengusung tema yang sama dengan sekolah reguler dengan kedalaman materi dan aktivitas sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pelajar di SLB. Itulah karakteristik kurikulum di setiap jenjang. Semoga ini menjadi inspirasi bagi sahabat Komariah Link dimanapun berada. Berakhirlah materi tentang kurikulum prototipe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.